Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru dan tentunya harus ada semangat dan optimisme yang baru. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kisah yang sangat memilukan yang dialami oleh 4 orang anak, yang salah satunya berusia 13 tahun, 9 tahun, 4 tahun, dan 1 tahun. Mereka bertahan setelah pesawat yang mereka tumpangi jatuh di sebuah hutan rimba di daerah Kolombia. Tapi puji Tuhan, anak yang paling besar, usia 13 tahun, memimpin anak-anak yang lain untuk tetap survive, tetap berusaha untuk bertahan hidup hanya dengan mengkonsumsi biji-bijian yang mereka cari di tengah-tengah hutan. Kalau kita melihat bagaimana situasi kondisi hutan pedalaman di Amazon, tentunya kita sudah banyak dari kita tahu bahwa hutan tersebut adalah hutan yang penuh dengan binatang buas. Tetapi puji Tuhan, saya kan percaya itu juga karena kemurahan Tuhan, sehingga keempat anak ini dapat selamat dan ditemukan oleh tim yang menolong mereka. Menarik bahwa mereka dapat bertahan hidup selama beberapa hari hanya dengan mengkonsumsi biji-bijian. Dalam firman Tuhan, Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 akan kita baca bersama-sama sebagai dasar perenungan kita. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini sebuah kisah juga yang menarik, yang kita sering dengar waktu kita masih sekolah minggu, bahkan beberapa kali dalam khotbah-khotbah di gereja. Bagaimana Tuhan Yesus membuat sebuah mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Menarik bahwa terjadi kepanikan di sana. Sebagai manusia, dalam konteks ini para murid, tentunya ada kekhawatiran, kepanikan, karena dengan begitu banyak orang yang datang mencari Yesus, mendengarkan Yesus, lalu sementara hari sudah menjelang sore dan akan malam, tetapi tidak ada makanan buat mereka, sekali karena tidak ada panitia, tidak ada seksi konsumsi di sana, sehingga ada ide bagaimana kalau mereka disuruh pergi mencari makanan sendiri. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus berkata, "Yang ada padamu apa?" Ada 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ini menjadi gambaran bagaimana berbicara tentang berkat Tuhan, berapapun jumlahnya, harus kita syukuri. 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan, bisa memberi makan 5.000 orang. Sama seperti gambaran tadi, bagaimana 4 orang anak yang berada di tengah-tengah hutan Amazon, Tuhan pelihara hanya dengan makanan yang sangat sederhana, biji-bijian. Di tengah-tengah situasi yang mencekam karena hewan buas dan udara yang dingin mencekam, tetapi Tuhan pelihara mereka sampai mereka diselamatkan. Firman Tuhan dan juga kisah dari 4 orang anak memberikan motivasi buat kita sebagai orang percaya, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Kita yakin dan percaya juga bahwa hari ini pun ada pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita mengeluh. Mari kita selalu bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami kembali lagi diingatkan untuk selalu bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami di setiap harinya. Berapapun itu jumlahnya. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati hari ini untuk setiap apa yang kami kerjakan, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.